Jadi masih dalam konteks tinjauan pustaka. Jadi kita mulainya tuh memang dari tinjauan pustaka. Kalau kita sudah melakukan tinjauan pustaka, maka kita akan mudah menemukan state of the art. Kita menemukan novelty-nya itu sangat mudah. Atau menemukan theoretical gap itu sangat mudah, ya. Baik, sekarang saya lanjut ke sini. Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur. Tinjauan pustaka atau literatur ada ini. Di sini peneliti benar-benar diuji nyari keintelektualannya. Karena di sini peneliti itu diharapkan harus mampu mengidentifikasi teori dan penelitian dari orang-orang yang sudah melakukannya lebih dulu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tertarik untuk meneliti tentang perubahan iklim misalnya, atau tentang budaya populer, maka di sini Ibu yang pasti akan membaca teorinya misalnya Gadamer gitu ya. Atau ketika Ibu misalnya tertarik untuk meneliti tentang masalah konflik sosial atau masalah demokrasi, maka Ibu di sini pasti Bapak Ibu akan membaca tulisannya Habermas, atau Bapak Ibu membaca tulisannya Anthony Giddens dan sebagainya. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah berhasil menemukan kata kunci, maka di situ nanti akan muncul nama-nama orang yang mengikutinya. Ya, karena kata kunci itu adalah hasil petualangan dari para ilmuwan sebelumnya, hasil petualangan dari akademisi sebelumnya. Ya, karena petualangannya itu tidak setahun 2 tahun, tapi beberapa tahun, maka mereka akhirnya bisa menghasilkan atau merekonstruksi teori itu. Sehingga yang kita pelajari ya seperti sekarang ini, kalau kita misalnya dari ilmu sosial, itu sebelum kita mengenal Anthony Giddens, ya, yang terkenal dengan teori strukturasi, pasti kita akan belajar atau mengenal orang yang namanya teori struktural fungsional yang disampaikan oleh Talcott Parsons. Karena Talcott Parsons membangun teorinya tentang adaptation, goal attainment, dan lain-lain itu, ini memberikan daya kritis bagi Anthony Giddens bahwa teori Talcott Parsons tidak relevan untuk menjelaskan perubahan yang ada di masyarakat. Akhirnya Talcott Parsons gugur sebagai teori karena memang teorinya sangat lama, ya, dibuat di akhir abad awal abad ke-20. Nah, kemudian muncul yang namanya Anthony Giddens yang mencoba mengotak-atik tentang ketidakrelevanan dari teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, ya, yang dikenal dengan teori adaptation, goal attainment, terus integration, dan satunya latensi, ya. Ini sudah dianggap tidak relevan. Karena apa? Karena dalam asumsi teorinya Talcott Parsons, perubahan itu disebabkan dari atas, bukan dari bawah. Sementara teori yang baru, ya, si Anthony Giddens kan belajar di tinjauan pustaka, belajar tentang Talcott Parsons, belajar tentang Weber dan sebagainya, maka akhirnya berhasil membuat teori baru yang namanya teori strukturasi. Ada dualitas antara struktur dan infrastrukturnya. Ada hubungan antara yang atas dan yang bawah. Perubahan tidak disebabkan selalu dari atas atau dari aktor, tapi bisa disebabkan oleh masyarakat. Jadi merupakan suatu dualitas. Itu yang berinteraksi secara terus-menerus, bukan bersifat dualisme. Oke, saya lanjut. Ini salah satu contoh, ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa menghasilkan teori, itu menariknya. Karena mahasiswa S3 itu berbeda dengan mahasiswa S1 dan S2 dalam mempelajari teori. Jika dalam mahasiswa S1, ya, memang itu diharapkan hanya bisa membaca fenomena lalu memilih teori. Teori apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena? Udah, jadi nilainya cuma kemampuan memilih teori, menggunakan teori, udah itu aja. Tapi S3 itu berat. Bapak Ibu tidak bisa cuma memilih teori. Tahapnya bukan memilih teori, tahapnya bukan menggunakan teori, tahapnya bukan kecanggihan menggunakan teori
lalu dipakai untuk menjelaskan fenomena. Ya, tapi Bapak Ibu diminta untuk mengkritik teori. Ya, mengkritik teori. Jadi ada fungsi kritik. Ada Bapak Ibu harus mampu melakukan revisi terhadap teori. Dan Bapak Ibu kalau bisa melakukan konstruksi teori. Ini yang menjadi beban berat dari mahasiswa doktoral dimanapun seluruh dunia. Ya, maka itu ketika Bapak Ibu menyusun proposal penelitian disertasi, jangan dilupakan bahwa sebenarnya yang Bapak Ibu kritik itu apa? Teori apa? Posisi teoritis harus sudah mulai ditampilkan ketika Bapak Ibu nanti mengambil mata kuliah MKPD. Pasti pembimbing akan memberikan arahan, akan memberi pertimbangan apa yang Bapak Ibu ingin hasilkan dari disertasi ini, dari sekolah doktoral ini. Kritik oke, revisinya gimana? Nah, ini nanti diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa merumuskan proposisi apa, premis apa yang akan Ibu bangun, Bapak Ibu bangun dari hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu ketika nanti di MKPD, tentukan perspektifnya apa? Perspektifnya kritis kah? Atau perspektif yang non-kritis? Silakan, nggak apa-apa, nggak ada yang melarang. Itu adalah hak Bapak Ibu sekalian ketika nanti membuat rencana proposal. Ya, saya jelaskan sebelum saya sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Di sini, ketika Bapak Ibu menuliskan posisi sebagai peneliti, ini yang menentukan nanti Bapak supaya tidak salah memilih teorinya. Karena posisi peneliti, misalnya dalam perspektif kritis, maka Bapak Ibu harus menggunakan metodologi kritis. Nah, kalau metodologi kritis, maka tidak boleh menggunakan Anthony Giddens, tidak boleh menggunakan Max Weber, tidak boleh menggunakan Talcott Parsons, tidak boleh, tapi Bapak Ibu harus menggunakan serangkaian theoretical kritis. Entah itu ada di generasi pertama atau yang ada di generasi kedua. Yang sangat populer misalnya Habermas, Erich Fromm, atau Bapak Ibu menggunakan teori yang dalam perspektif postkolonial. Itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu posisinya, ngambil tempat gitu ya, mengambil, saya akan mengkritisi mengapa perubahan-perubahan sosial ekonomi ini tidak kunjung mendatangkan kesejahteraan. Justru yang terjadi adalah kemiskinan. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil perspektif kritis, critical perspective. Nah, critical perspective itu jelasnya tidak berada dalam paradigma positivistik. Kalau Bapak Ibu meneliti menggunakan perspektif kritis, maka itu berada dalam paradigma kritikal. Nah, itu masuk dalam metode penelitian kualitatif atau masuk dalam metode penelitian interpretif. Jadi kualitatif, ya, bukan kuantitatif. Tidak masuk dalam paradigma positivistik. Jadi ini ya. Maka itu di bagian saya ini adalah bagian yang paling menyulitkan ya, di antara semua sulit. Tapi saya menganggap apa yang ini banyak mahasiswa S3 itu bingung ketika menentukan perspektifnya, menentukan titik pijatnya, menentukan posisinya. Misalnya, Bapak Ibu tertarik untuk meneliti tentang kesetaraan gender. Tapi yang digunakan adalah pendekatan atau perspektif struktural fungsional. Nggak bisa, nggak ketemu. Monting Bapak Ibu nanti, pasti salah. Rumusan masalahnya salah, epistemologinya salah, ontologinya salah, metodologinya salah, kerangka teorinya pasti salah. Kalau ingin meneliti kesetaraan gender, maka gunakan perspektif feminisme atau perspektif kritikal, ya, seperti itu. Lalu nanti metodologinya ya ada lagi metodologi feminis atau metodologi post feminis, ya.
Jadi nggak bisa meneliti kesetaraan gender pakai teorinya Tampot Parson, nggak bisa, nggak ketemu. Ya, dengan kata lain di situ bapak itu sudah dianggap menyalahi prosedur penelitian. Karena kenapa? Karena di ilmu sosial itu ketat, ya. Bisa ditunjukkan di sini. Kalau saya masuk ke ini, saya sudah menulis sedikit ore-orean ya di papan kedua, ya. Di papan kedua saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian supaya tidak bingung ya ketika saya mengatakan tadi teori. Teori itu umumnya dibangun dalam paradigma positivistik. Teori-teori yang bersifat general ya tidak dibangun secara priori tapi ditarik berdasar inferensi berbasis fakta. Semua itu adalah teori yang dihasilkan dengan paradigma positivistik ataupun menggunakan paradigma Verstehen dalam istilahnya Max Weber atau dalam paradigma interpretif itu menghasilkan teori yang berbeda. Tapi sifat dari teori itu sama, berlaku general. Saya masuk ke sini. Ada dua paradigma secara umum. Mungkin nanti ini akan dibahas secara khusus oleh pengampu matrikulasi berikutnya. Tapi saya mengenalkan supaya ketika kita nanti memilih teori itu tidak bingung, gitu ya. Karena secara umum ada dua paradigma. Paradigma positivistik, yang kedua paradigma non-positivistik, gitu ya. Nah, paradigma yang positivistik itu biasanya metode kajiannya adalah bersifat deduktif. Deduktif itu adalah menguji atau memverifikasi teori. Sementara kalau yang studi kualitatif, ya kita kan sebenarnya biasanya kualitatif yang nggak pakai hitung-hitung gitu ya. Nah itu adalah masuk dalam kategori induktif. Itu adalah kita ingin mengembangkan teori, kita ingin mengumpulkan data, dan untuk mengumpulkan data kita mengujinya dengan komprehensif. Karena apa? Karena kita dari hasil penelitian itu kita merefleksikan tentang apa? Tentang teori yang kita gunakan. Apakah teori itu sudah terkonfirmasi dengan data yang kita peroleh selama di lapangan? Ataukah teori itu tidak dapat dikonfirmasi oleh hasil penelitian kita? Ini sangat sulit ya, kalau kita menggunakan metode kualitatif atau riset-riset dengan menggunakan metode interpretif, itu sangat sulit, bukan justru gampang. Justru yang gampang adalah ketika kita menggunakan paradigma yang positivistik. Karena apa? Karena kita cuma menguji dan memverifikasi ulang dari teori yang sudah dihasilkan oleh para ilmuwan akademisi sebelumnya. Jadi saya cuma di sini mengingatkan aja ya, bahwa dalam studi kualitatif yang induktif itu teori menjadi kerangka kerja untuk keseluruhan studi kita. Ya, studi kita apa? Di sini adalah merupakan bentuk pengorganisasian dari apa? Dari pertanyaan penelitian atau hipotesis yang sudah dilalui melalui serangkaian prosedur penelitian. Yang makanya disebut dengan metodologi penelitian. Ya. Jadi serangkaian prosedur untuk memperoleh fakta, untuk memperoleh data, maka kita menggunakan serangkaian metode, gitu ya. Oke, kita balik ke sini. Tadi sekedar mengingatkan saja. Sekarang kita balik ke sini, ya. Bahwa teori itu ada yang dihasilkan dengan menggunakan metode deduktif, yang induktif. Yang ini berada dalam paradigma positivistik. Kita menggunakan instrumen-instrumen berupa kuesioner. Nah, kalau kita menyebarkan kuesioner, maka kita mencari responden. Sementara kalau kita menggunakan metode induktif, maka kita menggunakan narasumber. Kita menggunakan informan, memilih informan yang syaratnya adalah well-informed. Sini. Maka kita akan melakukan interpretasi, memahami apa yang diucapkan, memahami gestur tubuh, memahami makna, menangkap makna yang terucap maupun yang tidak terucap. Jadi kalau kita menggunakan penelitian dengan metode interpretif,
Itu jauh lebih berat sebenarnya, karena kita menafsirkan semuanya secara lengkap supaya apa? Supaya teori yang kita gunakan itu bisa mendapatkan koreksi. Jadi bukan ya aja, bukan afirmasi. Tapi ternyata di lapangan itu ada kesalahkaprahan bahwa kalau kualitatif dianggap lebih mudah daripada yang kuantitatif.